Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Budi Antonio Gabriel Sianturi dari kelas 11 JKT 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat perencanaan jaringan FTTH menggunakan Google Earth Pro serta melakukan perhitungan biayanya menggunakan spreadsheet atau Excel. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam laptop ya. Di sini untuk menggunakan Google Earth Pro kita memerlukan laptop ya teman-teman, laptop atau PC karena aplikasi ini hanya bisa berjalan di laptop atau PC, tidak bisa untuk di HP ya. Di sini saya sudah buat untuk perencanaan FTTH-nya. Saya akan jelaskan secara ringkas saja. Di sini pertama-tama kita tentukan dulu wilayah kita, daerah mana yang pengen kita jadikan, yang ingin kita buat perencanaan. Setelah ditentukan, baru kita buat folder. Cara buat folder itu seperti ini. Klik add, kemudian folder, kemudian kita isikan nama clusternya ya. Nama cluster kita sesuai selera, ada nama project kita. Baru nanti setelah diisi kita klik OK. Nah di sini karena saya sudah ada, saya tutup saja. Kemudian setelah folder dibuat, kita buat yang namanya polygon terlebih dahulu teman-teman. Di sini untuk polygon itu cara buatnya adalah seperti ini. Klik kanan, kemudian di sini kita klik polygon. Di sini untuk warnanya saya setting dulu ke warna ini supaya beda ya. Kemudian di sini kita settingnya ke 30 aja. Cara membuat polygon itu seperti ini. Nah, ini kemudian diklik-klik saja. Seperti ini. Nah, mengikuti bentuk clusternya. Terus, nah nanti kalian ikuti saja bentuk clusternya seperti apa sampai nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kemudian kalian hitung yang namanya jumlah rumah seperti ini. Hitung berdasarkan jumlah atap-atapnya ya teman-teman. Jumlah atap dalam satu baris itu ada berapa. Nah itu menghitung jumlah rumah. Cara menghitung jumlah rumahnya seperti itu. Kemudian setelah itu kalian taruh yang namanya ODC. ODC itu diletakkannya seperti ini di dekat dengan pintu masuk. Dan secara aturannya ODC itu memang harus diletakkan di dekat pintu masuk ya, atau di cluster itu kita menyebutnya di dekat pos security ya. Seperti ini caranya. Untuk mendapatkan icon ODC adalah kita klik kanan di folder ODC, kemudian kita pilih plus mark, kemudian simbolnya kita ubah menjadi segitiga dengan warnanya di merah. Kemudian untuk warnanya kita setting ke warna merah, dan kalau sudah warna merah baru di namanya ODC strip CBR strip FA. Nah, pastikan bertanya-tanya ini apa? ODC itu berarti nama perangkatnya ODC, kemudian CBR itu STO-nya. STO itu semacam kantor yang melayaninya, kantor Telkom yang melayani wilayah tersebut. Karena di sini wilayah kita menggunakan wilayah Cibubur, maka STO-nya menggunakan CBR ya, seperti ini. Kemudian strip FAA ini kode identitas fiber, biasanya itu dari Telkomnya adalah seperti FAA, FAB, FAC, FAZ. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan saja. Di sini saya buatnya kode identitas fibernya FAA. Kemudian 288/36 ini kapasitas ODC-nya. Untuk 288/36 itu bisa melayani sampai 1152 pelanggan. Ada lagi yang sedikit lebih kecil itu 144/18 melayani itu bisa sampai 576 pelanggan. Jadi disesuaikan saja dengan kapasitas clusternya. Setelah itu kita lanjut yang namanya ODP. Nah, ODP di sini ada dua jenis, yaitu 1:8 seperti ini.
dan 1:16. Untuk perbedaannya di sini adalah ODP 1:8 itu warnanya merah, kemudian 1:16 itu warnanya hijau ya teman-teman. Tapi tidak hanya di situ, untuk di teknisnya, untuk ODP 1:8 ini hanya memerlukan satu core kabel distribusi, sedangkan 1:16 ini memerlukan 2 core kabel distribusi. Mengapa? Karena 1:16 itu menggunakan 2 splitter teman-teman, 2 splitter, sedangkan untuk 1:8 itu hanya pakai 1 splitter, sehingga 1:8-nya itu pakai 1 core, sedangkan 1:16 itu pakai 2 core. Kemudian di sini ada yang namanya kabel distribusi. Kabel distribusi ini ada 2 jenis kapasitas, yaitu kapasitas 12 core dan kapasitas 24 core. Dan pastikan itu kalian punya spek core ya teman-teman. Jadi untuk kabel distribusi itu tidak dipakai semuanya. Jadi untuk 12 core itu yang dipakai hanya 10 core, sedangkan 2 core-nya dijadikan sebagai core cadangan. Dan untuk 24 core-nya sendiri itu yang dipakai itu hanya 20 core. Sedangkan untuk 4 core sisanya dijadikan sebagai cadangan. Nah, setelah itu baru kita hubungkan ODC ke ODP menggunakan kabel distribusi ya teman-teman. Sebelum ke tiang, saya akan beritahu dulu cara membuat kabel distribusi itu seperti apa, yaitu klik kanan, kemudian di sini pad. Nah, kemudian di sini saya sedikit contoh perbesar dulu. Saya ganti ini warnanya. Kemudian di sini untuk warnanya dibebaskan saja. Nah, cara membuatnya seperti ini. Nah ya, ini kemudian lanjut. Nah, seperti ini kita ikuti alur dari klasternya. Nah, seperti ini. Sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, setelah kabel distribusi dibuat, kita lanjut ke tiang teman-teman. Untuk tiang itu, cara membuatnya adalah kita harus ini ya, cari ikonnya, yaitu klik kanan, kemudian plus mark, kemudian kita cari yang bendera, setting warnanya ke merah, dan kita letakkan misalnya di sini. Nah, untuk tiang di sini tuh ada aturannya. Tiang itu yang pertama harus ada satu tiang di samping ODC sebagai titik naik kabel. Yang kedua, tiang itu wajib diletakkan di dekat dengan tikungan, atau jika jalannya berkelok-kelok itu wajib ada tiang. Kemudian tiang itu wajib diletakkan kalau misalnya ada penyeberangan seperti ini, penyeberangan atau persimpangan. Dan yang paling utama jelas tiang itu wajib diletakkan di ODP ya teman-teman. Jadi ODP itu wajib diletakkan di tiang, dan satu tiang hanya muat untuk satu ODP ya teman-teman. Kalau sudah, kita pastikan juga bahwa jarak antar tiang ini tidak boleh melebihi dari 50 meter. Seperti ini cara menggunakannya, yaitu menggunakan penggaris yang di sini. Kita cek. Kalau misalnya tidak melebihi 50 meter berarti aman. Tapi kalau sudah melebihi 50 meter, itu berarti harus kita geser sedikit ya. Seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, hasil akhirnya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Sudah terpasang semua, mulai dari ODC, ODP, tiang, kabel distribusi dan sebagainya itu sudah terpasang semua. Di sini karena permintaannya 1000 pelanggan, di sini belum mencukupi ya. Jadi saya ambil lagi di wilayah kedua yang lebih kecil supaya bisa memenuhi sedikit sampai ke 1000 pelanggan ya. Oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan perancangannya. Setelah selesai melakukan perancangan jaringan, baru kita bisa melakukan yang namanya
perhitungan bill of quantity ya. Langsung saja kita menghitung menggunakan spreadsheet. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada di dalam spreadsheet untuk menghitung bill of quantity-nya. Di sini ada beberapa elemen. Yang pertama di sini ada kabel distribusinya. Untuk kabel 24 core dan kabel 12 core-nya. Di sini untuk mendapatkan panjang kabelnya yaitu adalah dengan cara seperti ini. Kita cek di Google Earth, kemudian klik kanan, kemudian properties, kemudian cek di measurement. Di lengthnya ini, nah pastikan sudah ke meter. Nah, baru di sini kita dapatkan di 916 meter. Nah, di sini kita jumlahkan semua yang sejenis. Jadi kita hitung semua kabel yang 24 core-nya berapa, baru dimasukkan ke sini, dan kabel 12 core-nya berapa totalnya, baru dimasukkan yang ke 12 core. Ya. Kemudian setelah itu kita hitung jumlah tiang. Yang ini mengikuti jumlah yang ada di Google Earth nya. Jadi tiangnya di sini, contohnya di sini saya dapat 60. Ya. Di sini saya mendapatkan 60 tiang. Setelah itu kita lanjut yang namanya galian. Galian ini bagaimana? Galian ini sudah tetap ya teman-teman, jadi tidak usah diubah-ubah lagi. Sudah tetap 3 meter. Setelah itu kita ke pipa pelindung. Pipa pelindung ini rumusnya adalah meter dikali jumlah kabel distribusi ya. Di sini distribusi saya ada 6 kabel distribusi. Berarti 7 kali 6 hasilnya mendapatkan 42 meter ya teman-teman. Setelah itu ada yang namanya riser ya teman-teman. Riser di sini untuk rumusnya adalah mengikuti jumlah kabel distribusi. Kemudian aksesoris tiang ini berarti mengikuti jumlah tiang. Passive splitter ini rumusnya adalah jumlah 1/8 dibagi 4, kemudian ditambah dengan jumlah ODP 1/16 dikali 2 dibagi 4. Nah, ini harus dipisah perhitungannya antara 1/8 dan 1/16. Dan kalau misalnya nanti perhitungannya ada koma, itu silakan dibuatkan ke atas saja teman-teman ya. Misalnya kita dapat 5,75 berarti dibuatkan jadi 6. Kemudian dapat 7,5 berarti dibuatkan jadi 8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ODP solid PB16 as. Ini adalah ODP 1/16. Jumlah ODP 1/16-nya ada berapa? Kemudian di sini ODP PB8 as ini berarti jumlah ODP 1/8. Kemudian di sini patch core ODC ini mengikuti jumlah splitternya ya, mengikuti jumlah ini splitter ODC. Kemudian patch core FTM ini 13 meter, berarti 13 dikali dengan jumlah splitter. Kemudian di sini ada sambungan atau splicing ya. Di sini rumusnya adalah jumlah ODP 1/8 ditambah jumlah ODP 1/16 kali 2 ditambah 24 kali jumlah kabel 24 core, kabel kapasitas 24 core, ditambah 12 kali jumlah kabel kapasitas 12 ditambah jumlah ODP pada branching teman-teman. Branching di sini itu artinya adalah percabangan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh percabangan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, ini pastikan di sini untuk project name-nya kita isi dengan FTTH strip nama cluster kita apa. Kemudian STO-nya ini menyesuaikan wilayah kita di mana. Ya, kalau sudah itu berarti kita sudah mendapatkan totalnya di sini. Di sini saya mendapatkan di 234.779.040 rupiah. Dan untuk aki di sini rumusnya adalah total biaya dibagi dengan 16 kali jumlah ODP 1/16 ditambah dengan 8 kali jumlah ODP 1/8. Jadi harus dicari dulu yang ini nilai pembaginya, baru kemudian totalnya ini dibagi dengan hasil kalkulasi yang ini ya teman-teman, yang ini.
baru dapat yang namanya aki. Di sini untuk yang pertama saya dapat totalnya itu di Rp234.779.040 dengan aki di Rp274.275. Sedangkan di yang kedua di sini saya mendapatkan total biaya di Rp90.181.120 dengan aki di Rp313.129 ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.